Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Robun, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk sharing ya jika video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan praktikum, ada lebih baiknya kita mengetahui mengenai penjelasan hukum Archimedes. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hukum Archimedes. Yang pertama, penemu. Penemu hukum Archimedes adalah Archimedes yang lahir di Siracusa, Italia. Beliau juga merupakan ahli matematika dan penemu dari Yunani yang masyhur. Ia belajar di kota Alexandria, Mesir. Selain ahli dalam matematika, beliau juga ahli dalam astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. Hukum Archimedes ditemukan secara tidak sengaja oleh Archimedes ketika beliau sedang mandi. Bunyi dari hukum Archimedes adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Lalu bagaimana sih keadaan benda dalam hukum Archimedes? Yang pertama, benda tenggelam. Benda tenggelam ini terjadi apabila gaya ke atas lebih kecil dari berat benda. Yang kedua, benda melayang. Benda melayang terjadi apabila gaya ke atas sama dengan besar dari berat benda tersebut. Yang ketiga, benda terapung. Benda terapung terjadi apabila gaya ke atas lebih besar daripada berat benda. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai keadaan benda yang ada dalam hukum Archimedes, di situ saya sudah memberikan gambar mengenai keadaan benda dalam hukum Archimedes. Ada yang terapung, ada yang melayang, dan ada yang tenggelam. Untuk menentukan besarnya FA di dalam hukum Archimedes bisa melalui dua cara loh. Yang pertama yaitu menggunakan rho A dikali gravitasi dikali volume benda, atau bisa melalui W udara dikurangi W cair. Keterangannya adalah FA merupakan gaya angkat ke atas yang dialami oleh benda dengan satuannya Newton. Rho A merupakan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. VA merupakan volume air yang terdesak. G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Besar gravitasi bisa 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. W udara merupakan berat benda di udara. W air merupakan berat benda di dalam zat cair dengan satuan Newton. Lalu, hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari kita temukan di apa saja sih? Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada hidrometer. Hidrometer merupakan alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Nah, selain pada hidrometer, kita juga dapat mengetahui penerapan dari hukum Archimedes ini dalam kapal selam dan juga balon udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurmayunita Solikah, NIM 207200067 dari kelas Tadris IPA C. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fisika, yaitu mengenai hukum Archimedes. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui volume benda yang tidak beraturan. Selain itu juga untuk mengetahui gaya apung yang bekerja pada benda tersebut. Jangan lupa saksikan terus ya. Setelah menyimak penjelasan dari saya mengenai hukum Archimedes, langsung saja ya kita mulai praktikumnya. Sebelum praktikum berlangsung, ada lebih baiknya kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama, saya membutuhkan gelas ukur. Kemudian siapkan beban. Nah, bebannya saya variasi. Yang pertama adalah jeruk nipis dengan berat 25 gram. Kemudian sabun mandi dengan berat 77 gram.
Dan yang ketiga adalah bandul timbangan dengan berat 1 ons atau setara dengan 100 gram. Kemudian siapkan juga botol yang sudah dimodifikasi. Botol ini merupakan botol bekas di mana salah satu sisinya diberi pancuran dengan memberikan selang. Dan yang terakhir, siapkan air. Pertama-tama, tuangkan air ke dalam wadah yang sudah dimodifikasi sebelumnya. Jangan lupa juga meletakkan gelas ukur di bawah pancuran. Kemudian masukkan jeruk nipis. Buka ditutup di ujung pancuran. Setelah itu tutup lagi ya. Dan hasilnya adalah 10 cc. Jangan lupa untuk mencatat ya. Masukkan sabun mandi yang sudah dibungkus plastik ke dalam wadah berisi air. Letakkan juga gelas ukur di bawah pancuran. Tutupnya kita buka ya. Tunggu hingga berhenti mengalir. Tutup lagi ya ujung pancurannya. Hasilnya adalah 50 cc. Masukkan sabun dan juga bandul timbangan ke dalam air. Jangan lupa bungkus plastik. Kemudian buka ujung dari saluran tersebut. Jangan lupa ya, di bawahnya pancuran sudah ada gelas ukur. Jika sudah berhenti mengalir, tutup kembali ya. Dan hasilnya adalah 100 cc. Hasil praktikum hukum Archimedes. Percobaan pertama. Volume benda sebesar 10 cc atau 1 kali 10 pangkat min 5 meter kubik dengan gaya ke atas sebesar 1 kali 10 pangkat min 1 Newton. Percobaan kedua, volume benda sebesar 50 cc atau 5 kali 10 pangkat min 5 meter kubik dengan gaya ke atas 5 kali 10 pangkat min 1 Newton. Percobaan ketiga, volume benda sebesar 100 cc dengan gaya ke atas sebesar 1 Newton. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa gaya apung menyebabkan berat benda lebih ringan ketika benda tersebut sedang berada di dalam air. Yang kedua, volume zat cair sama dengan volume yang dipindahkan. Yang ketiga, arah gaya apung berbanding terbalik dengan arah berat benda yang dialami oleh benda tersebut. Yang keempat, semakin berat benda yang dicelupkan, maka FA yang dialami benda tersebut juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika benda semakin ringan, maka gaya yang bekerja pun akan semakin kecil. Sekian penjelasan dan praktikum fisika mengenai hukum Archimedes yang dapat saya lakukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho waninayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.